Maksana kumaha? Kan dicalonkan ke gubernur. Usaha dicalonkan gubernur abdi. Ku Gerindra. Di mana beritanya? Ada dulu rentetan calon-calon tuh. Di mana? Di Facebooknya aya calon-calon. Di TikTok ya, Pak. Nyalon Gerindra dicalonkan. Ya pasti. Lamun ku Gerindra dicalonkan bapana arek ngadukung moal. Ada ngadukung. Naon sababna kudu ngadukung abdi? Merakyat. Tapi ka dieu nya. Nya ka dieu jauh-jauh di Subang, di Purwakarta. Sampai ka dieu. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Nanti yang bikin laporan adalah keluarga terpidana nih semua ya teman. Tapi minus Rivaldi nggak ada di perkara ini soalnya, ya kan? Jadi bapaknya Hadi, bapaknya Eka, bapaknya Eko, keluarganya Supriyanto, sama keluarganya Jaya. Gitu ya. Itu yang bikin LP-nya itu ya. Kemudian LP-nya, laporan polisinya itu untuk 2 orang. Satu Pak RT, satu lagi anaknya. Tapi kalau yang Pak RT, ya itu tadi yang tadi udah diomongin ya, supaya diingat-ingat ya. Yang udah ngomong juga sama Kang Deddy di itu kan, bahwa ibu-ibu minta supaya Pak RT itu ngomongnya seadanya, jujur. Karena anak-anak yang lain, ini saksi yang lain ini menyatakan bahwa malam itu tidur di situ kan gitu. Itu yang buat Pak RT. Yang buat anaknya, ini ada saksinya juga bahwa yang beli minuman itu Kavi sama Okta. Betul nggak? Nggak ingat Pak. Nggak ingat kalau Okta mah. Yang beli minuman? Nggak ingat kalau beli minumannya. Enggak, kalau masih kecil Pak. Masih sering ikut-ikut. Masih 15 tahun, kalau beli minuman nggak ikut. Ya memang itu bahasanya dari BAP-nya si Kavi. Tapi kata Kavi nih, kamu tuh beli minuman sama dia gitu. Kemudian jam 9 dia mau pulang ke rumah main PS. Nah, padahal faktanya, buktinya, kenyataannya Kavi itu ikut di rumah itu sampai pagi, kan gitu. Nah itulah yang dilaporkan gitu. Jadi dia bikin keterangan palsu, keterangan bohong. Udah ingat ya? Jadi itu intinya laporan kita ke Mabes hari ini. Nah teman-teman ini saya kenalkan dulu, ini Pak Asido. Dia akan bantu teman-teman sebagai kita tunjuk jadi ketua timnya yang di sinilah, yang di Jakarta yang nanganin masalah ini. Nah nanti bisa diminta teleponnya, nanti Pak Sido juga bawa teman-temannya tuh yang pakai seragam tuh semuanya tuh. Justice for ya. Itu nanti akan membantu dan lain sebagainya. Silakan Pak Sido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Jadi ini luar biasa sekali dalam pertemuan ini ya. Dan tadi saya sangat salut nih sama Kang Deddy ya. Karena memang saya juga lihat sebenarnya di dalam channel beliau itu menjadi terang persoalan ini. Dan kita juga sudah mendengar dan mengetahui Kapolri sendiri menyampaikan bahwa memang dalam perkara ini metode penyidikannya itu tidak berbasis scientific crime investigation ya. Jadi ini penting sekali bagi Bapak Ibu ya, keluarga para terpidana dan saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Karena memang disampaikan di situ bahwa bukti itu harus lebih terang dari cahaya gitu ya. Kalau kita lihat ini kira-kira ada terang-terangnya nggak nih
Ya, terang untuk kita menunjukkan kebenaran. Ya. Tapi kalau yang tidak benar itu kayaknya gelap itu. Ya. Kita juga bisa lihat lah, tidak mungkin kalau itu semua by nature gitu ya. Terus bisa sampai seperti ini. Jadi kami sudah juga mendapatkan di sini beberapa surat ya. Jadi ada pernyataan saksi dari saudara Okta Ahmad Pramudia Teguh. Ini firm ya, benar-benar sungguh-sungguh ya kesaksian ini ya. Ya, dan juga di sini ada surat pernyataan terpidana 3 orang ya, saudara Hadi, saudara Eka dan Supriyanto. Serta ada pernyataan saksi tambahan saudara Akbar Tanjung, Darmanto dan saudara Agung Sudara. Ada 3 orang yang ini, Akbar Tanjung, Darmanto, Agung Sudara. Oh, Darmanto. Ya, ini sesuai dengan pernyataannya. Betul, Pak. Oh, jadi mengetahui bahwa mereka ini semua ada di rumah Pak RT. Bukan di Apa? rumah Bu Nining, Pak. Oh, di rumah Bu Nini. Iya, Mas. Ya. Mas Darmanto ini. Kalau Mas Darmanto itu pada waktu anak-anak di rumah Bu Nining itu, Mas Darmanto keluar dari rumah jam 9 malam untuk menengok ibunya yang sakit di rumah sakit. Jaga rolling, Pak. Jaga. Itu gampang, alat buktinya aja ada. Nanti saya mau ke rumah sakitnya. Iya, Pak. Saya mau cek nama ibunya, tahu Iya. sekian bener nggak ada berapa di sini. Betul, Pak. Oke? Oke, Pak. Nah, udah. Kalau ini yang punya HP dan punya ini jadi lancar. Pak Darmanto waktu lewat itu ngelihat siapa aja tuh di situ. Kalau yang saya lihat, terutama Eko, Pak, karena dia waktu itu masih berdiri, Pak, lagi berdiri. Dan kebetulan yang nyapa saya keluar mau ke rumah sakit itu Eko, Pak. Yang Nyapa lainnya? saya. Nggak. Yang lain mah pada duduk, Pak, karena rumah Bu Nini kan ada pagar. Gitu. Nggak, yang lainnya nggak kenal gitu. Belum atau nggak ingat. Nggak, mukanya kan nggak kelihatan, Pak, Ya, gelap, ya, ya. gitu, Pak. Oke. Ya. Mungkin saya sampaikan juga Ada satu lagi ya, nanti bisa dihadirkan sebagai saksi tambahan adalah yang ngantar dari tempat kerja pakai motor. Oh, Akbar. Akbar ya? Akbar. Yang ngantar siapa tuh? Yang perempuan tuh? Yang ngantar Ulan dari tempat kerja, Pak. Malam minggu kan itu? Pulang kerja, Pak. Oh iya, dari tempat kerja ke rumah. Nah, itu bisa nanti tambah. kita sangat mengharapkan Bapak Ibu ya seluruh keluarga terpidana, saksi-saksi yang hadir di sini bisa menyampaikan apa yang sebenarnya. Jadi perjuangan kita ini untuk menunjukkan hal yang benar ini bisa ya terkabulkan. Itu harapan kami. Kebetulan memang kami di sini pusat bantuan hukum Peradi, bagian daripada tim ya Peradi. Kami ini turut terpanggil juga di dalam tim untuk bisa membantu Bapak Ibu semua ya untuk bisa mengawal perkara ini. Ya, semoga nanti ada jalan keluarnya. Amin. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kapolri gitu ya. Kita akan bisa menemukan bukti yang lebih terang dari cahaya itu. Amin. Untuk supaya teman-teman ini bisa terbebaskan. Itu harapan kita. Semangat ya. Nah, udah. Semangat ya. Bisa ingat-ingat ya. Udah, bisa ingat-ingat ya. Udah. Ya, udah siap? Ya. Oke. Ayo, siap.
keluarganya Pak RT Pasren? Belum. Udah siap semua, udah siap. Belum. Sel. Bentar. Biar dapat semua rapi. Udah? Bang, HP bang. Udah siap? Sebagian boleh di samping sana kalau yang kayak Sudah siap belum? Yuk. Udah? Jadi siang siapa aja yang dibawa datang hari ini? Ini rombongan banyak banget. Silakan dikenalkan rombongannya siapa aja. Saya Aminah dari kakaknya Supriyanto. Terus bawa siapa lagi? Ibu Yati dari ibunya Eko Ramadhani. Terus Madlana dari kakaknya Jaya. terus Hadit Ibu Kumaina sama Bapak Kasana dari Hadi Saputra. ada Pramudia, Terus sana Pramudia dari Sakti, Teguh dan Okta, Saipudin. ada Pak RW. Ada Pak RW mantan dari 2016. 2016. Sama Bapak dari Sudirman. Keluarganya Sudirman. Bang, alasan datang menemani mereka. Iya, mereka ini kan orang dari Wong Cirebon ya. Dalam kehidupan sosial ekonomi ya berada pada lapisan masyarakat yang paling bawah. Yang seumur hidup barangkali mereka baru pertama kali menginjakkan diri di Mabes Polri. Mereka datang ke sini untuk menguji kebenaran. Pengujiannya adalah bahwa hari di putusan pengadilan 2016 itu kan ada putusan yang menyatakan bahwa Ibu siapa? Aminah. Ibu Aminah itu bersimpuh di pangkuan Pak RT Pasren meminta agar Pak RT Pasren berbohong dengan mengiming-imingi uang, kemudian didampingi oleh pengacara. Setelah saya menemui mereka, sambil menangis mereka mengatakan mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Itu yang mereka sampaikan, dan tidak ada mereka duduk di pangkuan, yang ada adalah bersimpuh di bawah kakinya Pak RT Pasren, karena Pak RT Pasren sedang duduk di kursi. Dan keterangan itu dikuatkan oleh Pak mantan Ketua RW tahun 2016 yang hari kemarin datang menemui saya dan siap bersaksi di Mabes Polri mana yang paling benar dari seluruh pernyataannya, dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya, atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari, dan termasuk Pak RT Pasren kan tidak mengakui bahwa kahfi anaknya bareng sama mereka. Sedangkan seluruh pernyataan dari keluarga terdakwa, terpidana, dan para saksi menyatakan anaknya juga ikut tidur bersama para terpidana yang hari ini mendekam di penjara. apa dasarnya keluarga besar ini yang disampaikan orang-orang ini? Ya, hidup itu kan bukan hanya menggunakan akal, bukan hanya menggunakan pikiran akademis. Hidup ini kan menggunakan rasa. Saya itu kan mengamati, menelusuri peristiwa ini udah hampir 1 tahun. Dan saya melihat dari waktu ke waktu, dari orang-orang saya wawancara, dan saya sajikan tanpa ada satu detik pun yang saya potong. Saya sajikan, saya pikir publik bisa melihat dan meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi kan kebenarannya tidak boleh kebenaran opini, tetapi harus menjadi kebenaran formil dan material. Untuk itu, salah satu lembaga yang memiliki otoritas untuk menguji kebenaran itu adalah Mabes Polri. Sehingga kita ingin agar masalah kasus Vina ini tidak hanya menjadi perdebatan yang dihenti di media sosial dan televisi, tetapi teruji dari sisi aspek hukum sehingga bisa diakhiri dengan publik bisa disajikan
siapa yang benar dan siapa yang salah. Peminat, Pak Nana, pasti kasus ini melelahkan juga emosional berat untuk keluarga Anda. Tapi datang ke sini mahal apa namanya? Semoga adik-adik kami, anak-anak kami, dan saudara kami bisa dibebaskan semuanya. Itu harapan kami. Ada bawa apa untuk bertemu? Ya, Iya, silakan. baik. Hari ini kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana dan kami mendampingi satu proses. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Tentu nanti akan kita lengkapi dengan keterangan video. Kira itu yang kita sampaikan bukti-bukti itu kepada pihak Mabes Polri. Demikian. Dan yang paling utama kan mereka juga sudah ada yang melaporkan ke Mabes Polri dengan tuduhan melakukan pernyataan bohong atau kesaksian palsu serta merintangi penyidikan. Justru mereka hari ini akan menyatakan dan siap diperiksa bahwa kami tidak pernah berbohong dan kami tidak pernah merintangi penyidikan. Begitu kan, Bu? Ya, ini kesiapan mental mereka yang orang paling ujung Jawa Barat sebelah timur datang ke sini untuk menguji kebenaran itu, dan saya yakin kepolisian bisa menguji seluruh kebenaran yang terjadi. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi Bu yang buat tas, fasilitasnya. Boleh diceritakan proses di dalam seperti apa, dan juga kan ini lumayan lama ya, mungkin ada barangkali hambatan atau bagaimana di dalam? Baik, selamat malam semuanya. Memang hari ini kami mengadakan laporan polisi atas nama keluarga terpidana yang diwakili oleh Ibu Aminah. Laporan polisi ini terkait dengan kesaksian palsu yang dilakukan oleh Pak Pasren selaku RT di wilayahnya Ibu Aminah ini beserta juga dengan anaknya, yang kita duga dia membuat keterangan palsu yang dibuat di bawah sumpah. Nah, kita memang sudah membawa bukti-bukti semuanya, baik itu berupa putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, dan kemudian juga keterangan pernyataan-pernyataan yang kita dapat dari tetangga-tetangganya yang menyatakan bahwa pada malam tanggal 27 Agustus 2016 mereka tuh memang ada di rumahnya Pak Pasren. Tapi Pak Pasren ini menyatakan dalam kesaksiannya tidak ada katanya. Jadi itulah yang ditambah lagi dengan beberapa waktu yang lalu ada di TV yang menyatakan bahwa keluarga terpidana ini mendatangi Pak Pasren untuk mengubah BAP dengan memberikan uang dan juga adanya bersama dengan pengacara katanya. Itu semua nggak benar, dan oleh karena itu maka pada hari ini mereka membuat laporan itu. Selanjutnya mungkin Bu Aminah bisa menjelaskan ya apa aja yang dilaporkan pada hari ini di Mabes Polri. Silakan Bu Aminah.
Bu, agak keras Bu, maaf Bu. Yang saya laporkan itu karena pengakuan Pak RT itu keluarga memberikan iming-iming uang, terus bilangnya disuruh berkata bohong alias karang cerita, padahal kami tidak. Kami ke situ malah menyuruh Bapak RT Abdul Pasren suruh jujur. Kalau memang anak-anak itu tidur di rumah anaknya Pak Pasren, tolong jujur Pak, itu aja ucapannya. Terus Pak RT bilang, enggak, itu bukan saya, itu urusan polisi, saya nggak mau ikutan. Terus Pak Pasren masuk ke dalam, dan saya pun kami semua dengan sedih takut. Ya itu keterangannya ada yang mau ditambahkan? Ya, Pak Asido. jadi baik ya, puji syukur kami menyambut baik bahwa akhirnya ini laporan polisinya dapat diterima. Ini keluarga dari para terpidana juga sudah lega ya. Dan kami mengharapkan memang sebagaimana diketahui banyak sekali kejanggalan dalam perkara ini. Teman-teman semua sudah tahu ya bagaimana dua DPO yang kemudian menjadi dibatalkan dan fiktif, bagaimana juga kesaksian dari saudara AF dan Dede ya, yang bisa melihat dari jarak yang jauh bagaimana Liga Akbar ternyata tidak bersama-sama dengan para korban. Dan ini juga hari ini ya keluarga para terpidana sudah melaporkan juga ke polisi dan kami sangat mengapresiasi. Semoga ini juga bisa menjadi jalan pembuka ya, sebagaimana juga bahwa Pak Kapolri menyatakan supaya ini diusut secara tuntas ya dan terbuka, sehingga kami berharapkan dengan laporan ini diterima bisa dapat nanti secara transparan, objektif ya dan akuntabilitas perkara ini dapat diungkapkan. Kami di sini Advokat Peradi ya, di dalamnya juga ada Pusat Bantuan Hukum Peradi, berkewajiban memberikan akses to justice bagi para keluarga terpidana dan terpidana, dengan harapan kami tentunya nanti menemukan keadilan dan para terpidana ini kami sangat mengharapkan bisa dibebaskan. Seperti ada ungkapan yang mengatakan lebih baik ya membebaskan satu orang yang 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhir ini buktinya laporan kami diterima. Kirinya Pak, kirinya Pak. Pak, juga tadi apa prosesnya agak lumayan lama, apakah ada terkendala terkait dengan pembuktian atau seperti apa Pak? Iya betul, memang terkendala bahwa bukti-bukti kita ya ada yang kurang dianggap kurang lengkap lah gitu ya. Tapi atas kesepahaman akhirnya bukti yang kurang lengkap itu bisa dilengkapi besok atau lusa gitu. Oke, artinya dengan adanya surat ini artinya laporan sudah diterima ya Pak ya? Udah, ini udah sah, udah diterima dan nanti kita tinggal tunggu penyelidikan dan penyidikan dari pihak Mabes Polri. Terima kasih buat Bapak, semua. Sebentar, Ya. ini kan kasusnya juga ditangani sama Polda Jawa Barat ya? Maksudnya kasusnya Vina ini gitu ya? Bukan, yang di Jawa Barat itu adalah mengenai kasusnya Peggy kali ya. Oke. Gitu. Dan kemudian juga ada di Jawa Barat itu ada kasus pasal 221 atau obstruction of justice yang sedang dikembangkan oleh polisi saat ini, masih dalam tahap penyelidikan. Kenapa nggak sekalian diurus ke sana aja gitu Pak, sampai ke Mabes Polri pada akhirnya? Kami menganggap bahwa ya lebih kompeten lah di Mabes Polri, itu aja. Pak RT ini dilaporin pasal berapa Pak? 242 mengenai keterangan palsu di bawah sumpah. Semuanya Pak? 7 sampai 9 tahun. Ya, 7 sampai 10. Ibu ketemu dengan Pak RT sendiri kapan sih? Ibu dekat nggak sih sama Pak RT? Dekat, itu Uwa sendiri malah. Ya udah ya sering ketemu sih, sebelum viral mah sering ketemu, malah dia sholat, malah dia juga sering beli serabi saya karena saya jualan serabi, tapi saya nggak masalah, saya ikhlas, mungkin udah takdir adik saya. Tapi begitu sekarang viral lagi, insya Allah kesempatan tidak akan datang lagi untuk kedua kalinya. Pak, sejauh apa sih Pak kemudian peran dari Pak RT ini tuh akan membuka atau membuat terang kasus ini sebetulnya? Ya tentu saja, karena atas keterangan Pak RT ini maka 5 yang ada sekarang ini ya atas kata keterangan RT ini, maka 5 orang tetangga termasuk adiknya Pak Amira ini sekarang masuk di dalam.
artinya diduga ini adalah terjadi salah tangkap, betul Pak? Bukan salah tangkap, artinya kan ini keterangan palsu kemudian dipercaya oleh penyidik, karena penyidik juga kan menyatakan bahwa keterangan Pak Pasren ini benar gitu. Padahal hari ini kita menyatakan itu tidak benar. Menyesatkan gitu, Ya inilah yang kemudian akan kami jadikan nanti untuk mempelajari apakah hari ini bisa jadi novum atau tidak untuk PK kami. Ini kan kasus di 2016, kejanggalan pasti sudah dirasakan sejak dulu. Nah, kenapa baru ingin melaporkan Pak RT ini Bu, sekarang? Karena dulu kan nggak ada media, nggak ada TikTok, terus adanya cuma koran sama HP jadul. Kita mau lapor kemana? Kita orang kecil. Sedangkan itu sama polisi berurusannya, saksi yang kita bawa aja nggak pernah dipakai. Itu aja. Masih sering ketemu sampai sekarang? Ya sekarang nggak ketemu sejak viral. Terakhir kapan mungkin ketemu Pak RT? Terakhir ya sebelum viral kan ketemu. Berita yang kami dapat malah di Cirebon tuh tadi siang udah minggat Pak RT-nya dari sana. Dan malam ini ada pergerakan di sana. Itu ada acara aksi doa bersama seluruh masyarakat di sana di depan rumahnya Pak RT. Itu bentuk supporting dari warga ya. Mungkin karena keluarga sendiri ini tahu masih minggatnya karena apa sih Pak RT? Pak RT kan ini minggatnya, nggak ada di rumah. Mungkin tahu nggak sih sebagai Ya mungkin karena di depan rumahnya mau ramai banyak warga, jadi mungkin dia takut sendiri, takut diapa-apain. Padahal di situ hanya mau doa bersama untuk Peggy Setiawan dan 5 yang ditangkap polisi itu yang di dalam. Ya, saya kira cukup sekian ya. Terima kasih Pak Roli. Terima kasih semuanya. Pak, izin foto LP-nya nomor apa? Tapi ini dua ya, sebenarnya Pak RT sama anaknya yang dilaporkan. Namanya? Kafi. Kafi. Sama Pak. Dul Pasren dan ya, jadi dua.